Baik, selamat pagi adik-adik. Hari ini asas untuk hari ini kita akan berbicara tentang aspek formal, kelanjutan dari yang kemarin disampaikan oleh minggu lalu oleh Bu Fardila tentang aspek spasial. Ya, ya tadi ada yang bicara? Oh, nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya baik aspek spasial maupun aspek formal ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan ya, baik spasial maupun formal ini. Ketika kita berpikir tentang formal, otomatis yang terbentuk itu juga akan berpengaruh pada spasialnya gitu. Dan apabila kita mikirin tentang spasial, otomatis yang terbentuk juga adalah formalnya. Jadi dua hal ini tuh sebenarnya sangat sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kecuali bisa terjadi di sebuah desain itu aspek spasialnya dan aspek formalnya itu cukup berbeda apabila Anda punya ibaratnya kayak konsep bahwa cangkang bangunannya itu tidak akan merepresentasikan apa yang ada di dalamnya. Jadi envelope-nya itu akan berbeda dengan apa yang Anda berikan pada objek rancang gitu. Akan tetapi pada biasanya kalau kita mau mendesain sesuatu, ketika kita berpikir tentang aspek formalnya, otomatis aspek spasialnya akan terpengaruh. Ntar saya admit dulu yang baru masuk. Jadi sebenarnya aspek formal dan aspek spasial ini merupakan sebuah tahap di mana Anda sudah mulai dalam penerapan konsep yang Anda buat kemarin. Jadi mulai beranjak ke transformasi spasial, juga transformasi formalnya. Nah, untuk hari ini ada beberapa bahasan yang sebenarnya tidak terlalu berat ya. Jadi cuman yang pertama adalah kita menjelaskan tentang form in architecture, jadi bagaimanakah bentuk itu sebenarnya di arsitektur, kemudian formal konteks, jadi konteks dari form ini, dan berikutnya ada formal order yang saya percaya dan saya ingat bahwa adik-adik seharusnya masih mengingatnya di mata kuliah, dari mata kuliah DPA 1 itu seharusnya sudah ada kan si formal order ini, cuman inget atau enggaknya itu nanti kita lihat gitu. Formal order di sini mungkin akan lebih ke bagaimana kita melakukan sebuah organisasi formal sehingga tercipta sebuah perceived meaning gitu ya. Perceived itu bahasa Indonesianya apa ya? Perceived itu apa yang kita rasa gitu. Jadi dugaan gitu. Jadi hal ini tuh imajiner sebenarnya, tapi itu yang terjadi apabila kita melakukan sebuah arrangement gitu. Makanya spasial sama formal ini tidak bisa dipisahkan karena dua-duanya ini berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan ketika kita berada di sebuah objek rancangan. Kemudian yang terakhir adalah formal operation. Nah, untuk yang part terakhir ini di Classroom adik-adik sudah saya upload sebuah buku. Anda cukup beruntung karena semester lalu ketika saya memberikan formal operation ini di PA3, bukunya masih belum ada yang melakukan upload ya. Belum ada, kalau Anda lihat itu kan cuma scan-scanan, karena memang dia tidak memproduksi kayak PDF-nya gitu. Jadi tahun lalu cukup susah gitu mau bahas formal operation dari buku ini karena yang saya dapat hanya cuplikan-cuplikan gitu. Nah, yang semester ini tepat gitu kemarin saya coba lihat ternyata sudah ada orang yang upload scan-scanan dari buku tersebut. Jadi Anda cukup beruntung bisa download bukunya gitu. Dan buku itu menurut saya cukup menarik dilihat ya kalau kita ngomong tentang aspek formal gitu. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita membuat sebuah gubahan bentuk itu ke dalam untuk menerjemahkan ide kita terhadap desain problem yang sudah kita temukan pada saat kita mengkaji isunya. Nah, mungkin kita langsung ke yang pertama yaitu form in architecture.
Jadi pada dasarnya ketika kita mendesain itu, yang kita pikirkan itu bukan hanya ego kita sebagai desainer gitu, atau arsitek kalau di sini kita konteksnya, tapi kita memikirkan tentang bagaimana desain kita tersebut punya hubungan dengan environment, dengan sekitarnya gitu, dengan environment ini tidak hanya alamnya atau nature-nya, tapi juga dengan manusianya, dan hubungan di dalamnya gitu. Makanya ada organisasi ruang. Nah, ketika kita ngomongin tentang environment dan internal relationships, ketika kita sudah mengorganisasinya, itu maka dia akan mencapai sebuah titik yang namanya form. Maka dari itu kita harus aware sama kondisi sekitar. Ada namanya analisa tapak, kemudian Anda melakukan kajian konteks, kajian isu, itu adalah untuk memahamkan kita nanti bagaimana sih hubungan objek rancangan kita dengan lingkungannya dan bagaimana kita bisa memodifikasi internal relationships yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya data yang kita punya dari kajian isu, presiden, kemudian juga dari satu lagi dari analisa tapak atau dari proses yang sebelumnya Anda lakukan, itu sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan objek rancangan nanti. Kalau di sini dia menyebutkannya affects architectural formation. Jadi bagaimana nanti objek rancangan arsitektur Anda akan terbentuk, karena kita tidak bisa mendesain tanpa data gitu. Data itu bisa berupa apapun, bisa berupa data aktivitas, data hasil dari analisa tapak. Jadi itu yang menjadi penentu utama architectural formation. Dari situ kita juga bisa mengetahui bahwa data itu kan sangat banyak. Anda sudah mencoba melakukan berbagai kegiatan untuk mengambil atau mengunduh data tersebut gitu. Yang terpenting di sini adalah clustering the information. Jadi informasi itu tidak akan berguna atau tidak bisa Anda gunakan untuk mencapai sebuah titik yang namanya form yang Anda ingin sampaikan atau ingin wujudkan sebagai manifestasi dari desain problem yang sebagai manifestasi tanggapan dari desain problem Anda itu tanpa adanya clustering information gitu. Jadi clustering information ini digunakan untuk atau bisa kita katakan sebagai analisa datanya gitu. Sebanyak-banyaknya data itu tidak akan berguna kalau kita tidak tahu analisanya, mana yang prioritas, mana yang tidak itu. Sehingga yang paling penting dari semua data tersebut di proses desain itu adalah clustering the information. Nah, sehingga kita bisa memutuskan manakah yang paling diprioritaskan, manakah yang tidak. Diagram sederhananya ini sebenarnya cuma dari information ke forms gitu. Sebelum sejarah kita belajar, bukan sejarah banget sih, ya maksudnya kalau kita melihat track record-nya bagaimana mahasiswa merancang di perancangan arsitektur maupun di desain-desain yang lain, itu selalu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa dari information ke forms gitu. Terus di tengah-tengahnya ini nanti ada untuk mencapai ke forms-nya ini kita memasukkan composition rules yang berasal dari filtered mental libraries. Sebelum penggunaan Playwright gitu, proses ini composition rules sama filtered mental libraries ini cukup abstrak ya bagi beberapa orang. Saya juga merasakan hal itu gitu. Ketika dulu merancang itu diminta tema gitu, temanya apa gitu. Terus habis itu tema itu diwujudkan ke dalam forms. Tidak ada yang namanya metode transfer domain, sehingga ya apa yang dilakukan itu tidak bisa objektif menurut saya. Kalau kita mau menjustifikasi apa yang kita lakukan, apakah benar-benar kualitinya kita bisa katakan kalau tema itu bisa diwujudkan dalam forms-nya dengan baik, itu masih belum ada justifikasi yang objektif gitu. Ketika kita sudah mengenal domain to domain transfer, maka di situ itu bisa terlihat parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat sejauh mana objektivitas yang kita bisa berikan pada desain sehingga dari idea A ke bentuk A gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, dimaksud composition rules ini apa di sini? Yang dimaksud composition rules di sini adalah
segala sesuatu yang mempengaruhi desain Anda, memfilter desain Anda, membentuk desain Anda. Rules di sini tidak hanya rules yang seperti contohnya adalah arsitektur klasik ya. Kalau Anda tahu di praktisi internasional pun kalau mau bikin namanya arsitektur klasik itu ada memang composition rules-nya, kayak ada simetrinya, ada skalanya, ada proporsinya begitu. Nah, kemudian oke, sudah. Nah, apa namanya? Kalau itu composition rules yang memang sudah diterapkan ya, istilahnya dia memang ada gitu sampai sekarang. Sehingga kalau kita mau membuat atau mendesain sebuah bangunan klasik, kita harus mengikuti certain rules tadi gitu. Nah, tapi selain itu, selain klasik juga, composition rules ini juga bisa berasal dari mental libraries Anda sebagai perancang gitu. Ini tuh bisa dilihat dari kriteria desain, kemudian parameter desain, kemudian design problems yang akhirnya memunculkan beberapa batasan yang harus Anda aplikasikan ke dalam objek rancangan. Jadi composition rules ini memang benar-benar berdasarkan apa yang Anda prioritaskan dalam desain untuk mencapai ke objek rancangan Anda itu. Maka dari itu, mental libraries ini cukup berperan dalam prosesnya. Apa yang dimaksud mental libraries adalah ibaratnya kayak kamus Anda gitu. Ketika kita memasuki sebuah domain, kita tuh perlu yang namanya sintaks atau bahasanya. Ibaratnya kayak vocabularies gitu, kalau dalam bahasa. Nah, kalau kita nggak punya mental libraries yang cukup kaya, maka ya akan sangat terbatas nih composition rules yang kita gitu, atau cara kita memanifestasikan ide kita itu akan sangat terbatas gitu. Sedangkan kalau kita punya mental libraries yang cukup kaya, itu sangat mudah untuk mengadopsi ya ide kita dari apa yang sudah kita alami. Jadi di arsitektur itu tidak ada yang purely 100% it's your idea gitu. Ini semuanya biasanya itu berasal dari mental libraries Anda. Anda pernah lihat preseden gitu, atau pernah berkunjung ke sebuah tempat, atau bahkan itu pengalaman masa kecil Anda. Itu sangat sangat, kalau dari pengalaman kehidupan itu yang pernah mengungkapkannya secara gamblang itu adalah Peter Zumthor. Itu pernah mengungkapkan bahwa desain dia di bukunya yang pertama itu, dia itu experiencing architecture, kalau nggak salah judulnya, saya lupa, bukunya ada 2. Nah, yang experiencing architecture itu dia mengatakan bahwa sebenarnya starting point-nya dia mendesain itu adalah experience dia memegang apa namanya gagang pintunya si neneknya. Ini sangat terkenal banget sih, karena itu halaman pertama yang pasti akan Anda kayak mind blown gitu gara-gara baca itu gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bukti utama tentang mental libraries ini adalah kalau Anda lihat Le Corbusier, Mies van der Rohe itu, mereka atau yang modern sekarang atau yang postmodern sekarang mungkin Norman Foster itu, kalau kalian ikutin Instagramnya itu, mereka itu selalu traveling ke seluruh dunia, mencoba mencari apa sih yang bisa mereka pelajari dari seluruh dunia gitu. Makanya desain Le Corbusier sendiri itu nggak cuman yang Villa Savoia itu, yang modern kayak gitu. Banyak lagi yang lain, bahkan ada yang cukup agak ke klasik gitu, agak yang regionalismenya itu ada juga gitu di beberapa villa sebelum dia masuk ke era modern gitu. Nah, itu semua berasal dari pengalaman dia dalam menjelajah dunia arsitektur, tidak hanya di Eropa. Waktu itu ada sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanannya dia ke timur, ke daerah Mediterranean, bukan Journey to the West ya, Journey to the East itu, kalau bahasa Perancisnya saya lupa, Orient di apa gitu. Nah, buku itu menceritakan tempat-tempat yang dia datangi gitu dalam perjalanan tersebut. Nah, salah satu yang menginspirasi dia itu adalah rumah Mediterranean dan diaplikasikan ke salah satu proyeknya, saya lupa namanya, villa apa gitu, yang bentuknya itu literally hampir sama dengan mengadopsi kayak solidnya si permukiman Mediterranean. Nah, jadi itu sekilas tentang mental libraries.
Itulah kenapa Anda selalu diminta untuk mencari preseden. Anda selalu diminta untuk mengkaji preseden, bukan untuk mencentang bahwa itu harus ada gitu. Tidak. Tapi preseden itu adalah ibaratnya Anda menambah vocabulary atau menambah kata-kata atau sintaks bahasa arsitektur Anda gitu. Karena sampai nanti pun Anda berpraktisi nanti di umur 60, 70, tetap Anda harus mencari tambahan lagi vocab-vocab tentang bagaimana arsitektur itu dimanifestasikan dalam sebuah bangunan gitu. Jadi itulah pentingnya mental libraries di sini. Semakin kaya Anda akan mental libraries, yang namanya domain to domain transfernya itu semakin cepat, sehingga pengolahan dari information ini ke forms ini juga semakin cepat gitu. Makanya kalau sekarang Anda prosesnya adalah untuk menjelaskan proses yang di sini nih, yang di tengah itu, makanya diminta kayak desain kriteria, kemudian parameter desain gitu. Itu karena Anda diminta untuk menjelaskan proses di sini gitu. Nanti ketika kita sudah bekerja, loh Bu, kok nggak ada lagi kayak begini gitu. Ya karena memang prosesnya akan dipercepat, itu semuanya berlangsung di dalam otak Anda gitu. Nah, sekarang kita berpindah ke pembahasan tentang formal konteks. Jadi yang di sini dimaksud dengan formal konteks itu sebenarnya berasal dari bagaimana kita memahami lingkungan kita gitu. Jadi semua apa yang kita ekspresikan dalam arsitektur itu sebenarnya bukan untuk ibaratnya yang Anda lihat saja gitu. Maksudnya kayak berarti kita kan mendesain kan berdasarkan visual ya. Tapi sebenarnya yang kita desain itu adalah experience of our bodies gitu. Jadi yang kita desain itu benar-benar berdasarkan apa yang akan kita alami di dalam objek rancangan. Saya sempat menduga ya sebenarnya di awal-awal saya pindah dari Indonesia ke Inggris waktu itu gitu, bahwa ternyata ada desain cara pendekatan atau approach yang berbeda gitu dalam pendesainan sebuah arsitektur gitu. Ada US mindset gitu, ada European mindset gitu. Nah, experience of our bodies ini kita berasal dari dua. Kalau US mindset itu biasanya tuh kita ngomongin tentang transformasi bentuk dari luar dulu, gitu kayak di transform di twist, di add atau di subtract gitu. Nah, tapi kalau di Eropa sendiri itu yang saya pelajari itu ternyata literally yang ditentukan pertama itu adalah bagaimana kita merasakan ruangan tersebut. Jadi contohnya yang paling mudah itu kayak kita bikin program ruang gitu, yang Anda bisa bikin bubble-bubble gitu, kalau masih bikin bubble-bubble. Terus kita di situ ditanyain, yang kalau di titik awal ini pas masuk, apa yang Anda rasakan gitu. Ke depan lihat apa, ke samping lihat apa, di atas ada apa, di bawah ada apa. Saya cukup kaget dengan hal tersebut karena, gitu. Jadi kayak, oh, ya karena kamu mendesain orang yang dinikmati tuh dalamnya gitu. Orang tuh berapa orang sih yang menikmati bangunan dari luar itu kalau nggak cuman orang lewat atau wah mahasiswa arsitektur pengen lihat gubahannya gitu. Tapi bagaimana Anda menikmati yang ada di dalamnya itu yang menjadi biasanya hampir lebih dari 80% terjadi ketika kita mengunjungi sebuah bangunan gitu. Maka dari itu kita di waktu saya studio itu yang diutamakan adalah experience of our bodies gitu. Walaupun kita ngomongin yang di bentuk-bentuk yang US minded yang saya sebut tadi ya, spekulasi saya sih sebenarnya kayak ternyata kalau orang Eropa itu desainnya dari dalam keluar, kalau orang US itu dari luar ke dalam. Yang mana yang benar, dua-duanya benar gitu. Terserah mana yang lebih cocok dengan cara Anda mendesain gitu. Makanya kalau kita kemarin ngomongin spasial dengan Bu Fardila, itu sangat berpengaruh terhadap formalnya juga. Kalau kita ngomongin formal, kita juga ngomongin spasialnya gitu. Nah, sebenarnya experience of our bodies ini tidak terlihat kayak Anda harus kayak aksesnya itu terlihat di benak Anda gitu, kayak oke, saya akan mau mengakses experience of my bodies gitu. Enggak, karena sebenarnya
informasi ini itu embodied gitu ya, sehingga ketika kita mengaksesnya itu kita nggak kerasa. Yang selalu kita pikirkan itu apa? Enclosure, jadi kayak batas ruangan yang kita punya itu, ngomongin tentang dindingnya, ngomongin tentang atapnya, ngomongin tentang lantainya, pasti kanan kiri atas bawah itu kita selalu aware bahwa ada hal yang di situ, kayak kita maju kemana dan lain-lain kemana gitu. Itu informasi tersebut sudah embodied di dalam tubuh kita, sehingga kalau dibilang kita harus mengaksesnya secara misal kayak gini, kalau yang nggak embodied itu tuh misal kayak Anda ditanyain, nih sekarang lagi ini ya teori kan, kalau nggak salah ini adik-adik ini. Nah, misalkan ditanyain teori tentang ini apa kategorisasi teori. Nah, kita kan kayak mencoba mengingat-ingat. Nah, itu berarti sebenarnya kita cuma ingat aja gitu, nggak embodied itu karena kita nggak consciously aware gitu. Jadi apa namanya itu yang membedakan yang embodied atau enggak gitu. Itu kayak kita harus masih akses fault atau sebuah brankas di otak kita untuk mencari informasi tersebut. Sedangkan yang experience ini yang dimaksud oleh flow ride ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah melekat pada diri kita dan kita nggak perlu mengaksesnya lagi, kita sudah merasakannya sehari-hari. Dalam mendesain, ketika kita memperhatikan experience of our bodies, ada 3 konsep yang cukup perlu diperhatikan ya, karena ini yang mempengaruhi bagaimana kita nanti melakukan modifikasi dari spasialnya maupun formalnya. Yang pertama adalah body position sama orientation. Jadi our body position and orientation ini menjadi aspek pertama yang bisa kita pertimbangkan gitu. Ini 1, 2, 3 ini nggak urutan linier gitu ya. Ini ada 3 gitu, terserah mana yang didahulukan gitu. Nah, our body position and orientation ini akan nanti saya jelaskan habis ini ada gambarnya gitu. Karena tadi berdasarkan dari embodied knowledge tadi itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita menyadari ada beberapa pembagian secara tidak langsung di tempat kita gitu. Nah, body position sama orientation ini menentukan ibaratnya prioritas yang ingin kita berikan pada objek rancangan. Gitu. Misal kayak kalau body position Anda ke utara gitu ya, terus di utara itu ada apa sih gitu. Terus habis itu di kanannya ada apa, di kirinya ada apa. Makanya body position dan orientation ini menjadi konsep yang pertama. Kemudian our ability to move. Manusia itu kan jalan, bergerak gitu ya. Sehingga kemampuan ini juga menentukan bagaimana nantinya kita melakukan manifestasi terhadap bentuk gitu. Apakah kita mewadahi sebuah istilahnya perjalanan dalam objek rancangan Anda itu secara linier ataupun bebas, itu bisa dimodifikasi dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah the way our vision prioritizes certain aspects of our visual field. Yang ini itu cukup ini ya, sebenarnya kalau kita merancang dalam arsitektur itu kan diharapkan bisa menggunakan 5 senses ya yang kita punya gitu. Jadi harapannya tuh nggak cuma vision, tapi kalau Anda sadari pun tidak dipungkiri juga itu kita tuh masih mengutamakan yang namanya vision. Walaupun kita ngomongin kita sudah seharusnya bergerak ke universal design, tapi tidak dipungkiri vision itu menjadi prioritas utama gitu. Ini juga disebutkan oleh Juhani Palasma di bukunya di The Eye of the Skin di awal-awal itu bahwa arsitektur itu masih berkutat utamanya itu di vision gitu. Makanya di sini Flow Ride masih menyebutkan bahwa aspek yang bisa dikonsiderasi yang paling basic itu adalah vision gitu. Makanya kita memasukkannya dalam 3 aspects yang dapat mempengaruhi bagaimana kita memberikan manifestasi terhadap bentukan atau geometri objek rancangan. Sebentar, saya edit dulu. Nah, ini yang dimaksud tadi, yang embodied knowledge gitu, orientation sama position. Tanpa kita sadari ada sebuah imaginary ini planes ya, yang sebenarnya kita nggak ngerasa ada gitu. Cuman kita tahu frontal atau coronal plane tuh kayak apa yang di depan, apa yang di belakang. Sebenarnya ini
dari ilmu kedokteran, di mana kalau kita mau melihat sebuah melihat organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu dibagi dari plane-plane ini gitu. Cuman ini sangat relate sama bagaimana kita memposisikan diri kita dalam sebuah ruangan atau dimanapun kita berada. Pasti kita melihat apa yang ada di depan, ada yang di belakang. Kemudian apa yang ada di kanan dan ada yang di kiri. Terus ada juga yang horizontal plane ini apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah. Maka dari itu ketika kita diminta untuk mendesain, pertimbangan kita adalah building enclosure-nya itu kalau kita mau ngomongin spasial ataupun formal gitu. Nah, building enclosure-nya itu bisa terdiri dari dinding, kemudian plafonnya, hubungan antar lantai, kemudian juga bagaimana kita mengekspresikan tinggi bangunannya, skalanya yang kita alami. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana Anda harusnya memanifestasikan desain Anda. Makanya selalu ditanyain kalau di desain itu nggak hanya denahnya gitu, tapi juga bagaimana Anda bisa menunjukkan potongannya gitu, karena kita harus merasakan yang namanya 3D volumetric spasialnya itu. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Terus kemudian dari situ maka yang dimaksud formal konsep di sini berasal dari embodied knowledge yang sudah kita punya dan biasanya ditranslasikan dalam bentuk formal order atau susunan formal gitu yang biasanya direkognisi oleh manusia gitu. Walaupun rekognisi itu bisa secara kalau di buku itu namanya perceive. Jadi adanya tuh imajiner gitu, nggak yang terlihat secara nyata gitu terus ada pembedanya gitu, enggak, tapi ini sebenarnya imajiner ada di benak Anda. Ini di buku yang sebelumnya, yang di pertama, kalau yang buku ini kan sebenarnya di buku yang Making Architecture Through Humans Experience kalau nggak salah. Nah kalau yang ini tuh balik lagi ke buku yang pertama yaitu Revealing Architectural Design, bahwa dalam mendesain gitu, terutama formal design, kita bisa mengconsider beberapa hal. Nah yang di sebelah kiri ini adalah sebenarnya experience yang Anda ingin berikan gitu atau ingin manifestasikan dalam sebuah geometri. Nah, sedangkan yang ini itu adalah ekspresinya gitu atau bagaimana Anda harus meletakkan bagaimana Anda mengekspresikan ide itu dalam objek rancangan gitu. Jadi misal kalau kita ngomongin tentang located in space, itu berarti kita ngomongin positionnya, kemudian direction-nya, orientation, apakah dia di tengah atau tidak, bahkan kita ngomongin tentang surface. Tapi kalau kita ngomongin tentang a sense of visual inertia, itu ngomongin stable, unstable, balance, sama neutral. Terus kemudian kita mau ngomongin defining a container gitu, misal ada border, ada enclosure, kemudian ada bounding of void gitu, terus atau frame. Terus kemudian sense of visual inertia juga bisa disajikan dalam number, geometry, proportion, hierarchy, repetition, rhythm, front to side, entry, center, edge. Sedangkan untuk pressures and forces between elements itu misal interlacing, stretch, fragmentation, decomposition, fold, graft, rotation, sama shift. Yang ini kalau yang adik-adik sudah ngambil arsitektur digital mestinya ini agak lebih familiar sama yang namanya fold, graft, rotation, shift, decomposition gitu-gitu. Terus habis itu a sense of identity, misalnya ada superimposition, ada superposition. Nah, maksudnya ini seperti apa gitu? Ada sebentar ini di waiting room. Jadi salah satu contohnya itu adalah bangunannya Daniel Lipskin yang namanya Jewish Museum. Ini yang saya ingat ya. Jewish Museum itu dia itu museum tersebut merupakan ekspansi dari museum yang ada di Jerman di Berlin kalau nggak salah itu yang tua itu, terus habis itu diekspansi sama dia. Bangunan itu yang kayak petir gitu loh, kayaknya mestinya Anda udah pernah lihat gitu. Di salah satu sisi itu ada labirin atau taman gitu ya. Tamannya itu dia ingin menggambarkan sebuah kegelisahan atau kebingungan orang Jewish pada masa pembantaian di Jerman itu. Sehingga dia buat labirintnya itu dengan
lantai yang begini, ada miring gini. Nah, labirnya tuh kayak gini. Jadi orang tuh kerasa kalau ini tuh miring gitu. Nah, apa yang sebenarnya ingin dia ini kan? Dia tuh ingin mengekspresikan kebingungan tersebut dengan mencantumkan yang ini, a sense of visual inertia, sehingga dia bikin stable unstable. Kalau kita punya sesuatu benda yang miring gini, persepsi kita itu adalah antara ini stable atau nggak stable sih gitu. Nah, itu yang namanya perceived message ya, atau perceived expression yang kita kita tanpa sadari kita produksi di benak kita gitu akibat adanya sebuah tatanan geometri. Sebentar, ada yang ini lagi. Ini saya lihat dulu. Nah, kemudian setelah itu tadi ada atributnya tuh sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan terhadap modifikasi atau apa namanya transformasi bentuk. Sebenarnya yang kita lakukan itu ada di shape atau size-nya, juga bisa juga material maupun texture sama color-nya. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita modifikasi dalam mencapai sebuah bentuk yang kita inginkan. Jadi atributnya tuh ini. Nah, sekarang kita ke formal order. Jadi formal order ini ada segini banyaknya. Ini ada alignment, axis, balance, centrality, difference, front, object, ground, objectification, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih gunanya formal order ini gitu? Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam membuat sebuah ini manifestasi bentuk ataupun spasialnya, itu ada namanya formal order atau urutannya atau organisasinya, dan satunya adalah nanti operation-nya. Jadi bagaimana Anda melakukan transformasi bentuknya. Nah, ini itu ordernya ini memberikan sebuah pesan tersembunyi atau imaginary message gitu, atau perceived message kepada orang yang melihatnya gitu, untuk Anda menyampaikan pesan dari objek rancangan. Contohnya kita ini pelan-pelan aja satu-satu ini. Misal contohnya alignments. Nah, alignments ini kan nggak ada gitu ya di gambar pun. Anda menggambar Dena itu pun juga nggak ada nih garis. Aduh, nggak ada nih garis ini alignment ini. Sebentar, ini saya arrow. Nah, kayak gini nih nggak ada gitu. Ini berbentuk imaginary gitu. Tapi Anda kalau mau membuat sesuatu yang kayak part to whole relationships misal, itu Anda melakukan ibaratnya ini satu kesatuan gitu kan. Nah, untuk menjadikan dia satu kesatuan dari berbagai bentuk ini, makanya Anda membuatnya jadi satu garis gitu, satu lurus gini. Itu perceived aja sih sebenarnya, kan nggak ada sebenarnya. Kalau dilihat itu dari mana gitu. Tapi kalau kita mau mengekspresikan kayak part to whole itu biasanya ada beberapa komponen kecil kayak gini, volumetrik yang kecil-kecil gini, yang berbeda-beda bermacam-macam, tapi cara menyatukannya adalah bisa menggunakan alignment. Jadi alignment di sini berguna sebagai pemersatu si ini. Makanya ada perceived whole, ini adalah ibaratnya secara tidak sadar otak kita itu mikir bahwa ini tuh satu kesatuan gitu, karena ada sebuah kesamaan yang ada di sini gitu. Bandingin sama ini, tuh nggak ada gitu kan. Kecuali kalau ada ritmenya, ini juga nggak ada ritmenya gitu. Jadi ini contoh pertama tentang alignments gitu. Yang kedua, misal kita mau menyampaikan tentang contextual expression and datum. Contextual expression itu bagaimana? Kalau Anda lihat di sini, ini kotaknya, ini kan ada bermacam-macam nih tingginya gitu. Tapi ada satu hal yang membuat mereka berada pada konteks yang sama. Satu adalah offset bangunan yang di sini. Nah, ini kan plan alignment. Kemudian ada yang kedua. Jadi ada kelompok yang di luar, ada kelompok yang fasadnya menjorok keluar, ada kelompok yang fasadnya menjorok ke dalam. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah pengelompokan. Selain itu, alignment tuh juga ada di ini elevations-nya. Contohnya ini misal vertical alignment. Yang ini berarti satu kelompok sama yang ini, konteksnya sama, dia bangunannya yang tinggi gitu. Terus yang ini punya jendela yang sama tingginya. Jadi ini tuh benar-benar nggak perlu Anda jelaskan sebenarnya. Cuman Anda harus aware dengan hal-hal seperti ini. Itu untuk menciptakan komposisi yang
bisa dipahami oleh manusia gitu. Kalau nggak ada aturannya, nggak ada ordernya, oke, it's fine. Tapi apakah itu bisa sampai ke titik bahwa kadang gini, ini bagus nggak sih Bu desainnya gitu. Nah itu Anda bisa menjustifikasi dari ini, dari apa namanya formal order ini gitu. Kalau Anda bikinnya nggak ada ordernya, kemungkinan kecil itu dia akan di benak kita itu akan, oh ini bagus gitu. Karena yaitu tadi perceived understanding-nya itu, manusia itu mencoba mencari hal yang bisa dipahami gitu. Nah, hal yang bisa dipahami itu contohnya pattern, kemudian alignment, hal-hal seperti itu. Walaupun kita nggak ngomongin pattern based ya, tapi ini cuman kita ngomongin tentang bagaimana kita meletakkan tatanan masalah tersebut gitu. Jadi ada rules-nya gitu, atau ada ordernya yang Anda buat sendiri sebenarnya. Nah, terus kemudian kalau kita beranjak ke axis. Nah, gunanya axis ini sama juga imaginary. Dia ini axis ini menunjukkan orientasi atau letak sebuah bentar, saya cek. Letak sebuah bangunan, letak sebuah esensinya si apa namanya? Sebuah hal itu di dalam bangunan kita. Contohnya kita tuh bisa menganggap aksis itu ada di satu bendanya gitu. Kayak ini center of mass gitu. Jadi kayak kita ada misal kayak sebuah massa, terus di tengahnya itu kita jadikan aksis, jadi center of axis-nya itu boleh gitu. Atau bahkan kita jadikan yang primary axis-nya itu adalah void-nya yang di sini nih. Nah, axial projection di center of void gitu. Jadi aksesnya itu ada di tengah-tengah kekosongan ini gitu. Gunanya apa? Gunanya kita tahu di mana itu base-nya atau tengahnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Misal akses itu untuk memberikan lokasi, oh yang di sana ini adalah area yang lain, yang di sebelah sana adalah area yang lain gitu. Jadi bisa digunakan seperti itu gitu. Misal kalau kita ngomongin tentang linear, jadinya kayak gini nih. Nah, misal ada focal area-nya di sini, ditaruh sini, terus habis itu focal point-nya di sini. Ini terlihat karena ada aksesnya nih sama gitu. Jadi orang di sini bisa melihat langsung lurus ke sana karena aksesnya langsung linear. Kemudian atau bisa menjadi intersection. Misal ada aksis 1 dan 2 ketemu di tengah-tengah, itu menjadi focal point dari area Anda gitu. Jadi bisa jadi seperti ini. Atau bahkan yang paling sering digunakan adalah axis as ordering principle, yaitu grid. Jadi kayak misal Anda buat nanti kan ada struktur ya. Nah, struktur itu biasanya menggunakan grid gitu. Kenapa menggunakan grid strukturnya? Karena kalau Anda membangun bangunan di kehidupan nyata, nggak ada gridnya, bingung naruh kolom pertamanya di mana, gitu, selanjutnya di mana. Jadi grid itu membantu untuk locate struktur Anda itu di real life gitu. Jadi perlu yang namanya grid kalau bikin denah ya, sama potongan itu bisa harusnya itu ada gridnya. Nah, terus habis itu kita ngomongin tentang balance. Nah, balance itu sekali lagi adalah sesuatu yang imaginary gitu. Tidak ada yang istilahnya kayak real gitu. Ini semuanya cuma persepsi aja gitu. Ini makanya perceived stability. Kenapa yang ini dianggap ada sebuah kestabilan? Itu karena logika kita mikir tuh ada gravitasi bumi kan. Kalau gravitasi bumi itu amannya yang bawah ini lebih besar daripada yang atas gitu. Sehingga enggak kan susah kan karena ini perceived ya. Nggak jatuh gitu loh ibaratnya. Makanya ini dianggap perceived stability gitu karena adanya yang di sebelah sini gitu, yang di bawah lebih besar. Nah, yang kalau kayak gini bentuk Anda kan mikir kayak oh itu ntar jatuh tuh, itu ntar jatuh. Satu kita lihat dari lengkungnya ini gitu, dia bisa aja kayak terjatuh gitu. Terus habis itu yang di sebelah sini yang paling atas juga dia lebih besar daripada yang kecil yang di bawah gitu. Sehingga kayak kita tuh bayangannya ini adalah ekspresi dari instability gitu. Jadi sebenarnya ini digunakan dalam kayak gini yang di kanan ini. Misal kita ngomongin balance-nya itu simetri. Ya kalau symmetrical balance ya kanan kiri sama. Kalau asymmetrical ya ada ini sama ini itu biasanya berdasarkan bagaimana kita melihat dua part ini punya kira-kira beratnya yang sama gitu. Kalau Anda bandingkan dengan yang ini tinggi, kalau ini yang besar gitu. Dia punya weight yang atau berat yang sama kalau dilihat. Tapi sekali lagi
ini hanya ini ya perceived saja gitu. Jadi ini apa yang kita di benak kita terlihat gitu. Terus misal kayak ini sama ini gitu. Ini kan juga sebenarnya nggak sama nih. Tapi apakah yang ini terlihat tidak lebih berat yang di kanan lebih berat daripada yang di kiri, itu yang menjadi yang dimaksud balance gitu. Atau mungkin part to whole balance. Misal ada hal-hal yang kecil terus didampingi dengan hal-hal yang besar. Kemudian kalau ngomongin tentang centrality itu kita berbicara tentang radius atau apa namanya jarak dengan sebuah titik gitu ya. Sebenarnya ini center itu juga sebenarnya perceived, lagi-lagi perceived gitu. Tidak ada secara real Anda bikin bangunan terus ada titik tengahnya gitu, ada titik gitu. Ada gambar titik itu enggak. Di DNA mungkin ada tapi kalau di kehidupan nyata enggak ada gitu kan. Nah, biasanya ini juga mengekspresikan sebuah proximity dari si center. Biasanya kalau lebih dekat ke center itu lebih penting. Terus lebih ke jauh itu biasanya semakin tidak penting atau semakin tidak mempunyai value untuk hal-hal yang ada di center. Nah, itu hanya perceived saja, tapi biasanya digunakan seperti itu. Misal kalau semakin jauh areanya, mungkin dia menjadi area yang tidak terlalu signifikan bagi kegiatan yang ada di center ini. Nah, dari centrality ini Anda bisa bikin strong center sama weak edge. Misal kayak strong center itu Anda punya sesuatu monumen di tengah gitu, sehingga orang semua tahu, oh di situ tuh yang kita tempat yang ngumpul gitu. Kayak misal di Jogja itu kan ada Tugu yang di tengah itu kan. Itu strong center tapi weak edge karena kalian nggak tahu mana pinggirnya gitu atau bordernya itu mana karena dia kan bebas gitu kan. Nah, bisa juga dibalik yaitu weak center strong edge. Centernya tuh nggak ada yang bukti nyata kayak monumen gini tuh nggak ada, tapi Anda melihat bahwa kayak misal ini ada blok-blok bangunan terus tengahnya kosong gitu. Sebentar, saya coba cari konfigurasi kota yang seperti ini di Indonesia. Kayak saya belum pernah mengetahuinya ya, tapi kalau di Eropa itu beberapa biasanya kayak gini, terus ini tengahnya tuh city center gitu. Jadi ini di city center tuh biasanya kayak gini, ada toko-toko gitu, terus ini ada tengahnya plaza sehingga nanti kalau ada di situ ada event dan lain-lain sambil kayak melihat shopping dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa digunakan di urban design ya, biasanya juga melakukan yang weak center sama strong edge gitu, sehingga orang tuh publik tuh bisa bermain-main di sini gitu, tapi dia bisa melihat perimeter-perimeter yang ada di luarnya gitu. Tapi bisa juga kayak balance center sama edge-nya gitu. Misal di tengahnya tetap ada sesuatu gitu, tapi di pinggirnya juga kelihatan boundaries-nya. Nah, berikutnya adalah difference. Difference ini ada banyak ya, ada scale, ada shape, ada pattern gitu. Gunanya itu untuk memberikan ada focal point gitu, ada hal yang menjadi hal perhatian utama gitu. Dalam fotografi pun Anda kalau ada yang pernah belajar fotografi itu kan ada rule dari 1/3 itu loh. Biasanya tuh lokasinya di situ gitu, yang tempatnya buat kalian naruh focal point-nya gitu. Jadi di grid-nya itu yang di 1/3 itu yang menjadi focal point gitu. Itu bisa digunakan gitu. Jadi kenapa sih perlu ada yang namanya focal point? Ibaratnya gini, kalau kita melihat sesuatu yang plain atau tidak ada hal yang mencolok dari situ, itu ya plain aja gitu kayak oke, biarlah berlalu gitu, biasa aja. Tapi kalau ada focal point itu ada hal yang berbeda gitu yang kita notice, oh itu ada hal yang berbeda tuh gitu. Dan kita akhirnya ingat, oh ada ini kan ya gitu. Terus habis itu jadi kayak penciri dari sebuah area. Nah, makanya bisa berupa scale atau shape, bahkan di sini kayak ini sederet sama terus depannya beda. Kemudian atau bisa jadi dia tempatnya di yang agak majuin dari alignment yang kita buat. Nah, kemudian ada yang namanya front. Jadi front di sini adalah sekali lagi kan ini basisnya itu kan kita menyadari bagaimana kita berada di built environment gitu dengan tadi yang plain-plain yang tubuh-tubuh tadi yang saya kasih gambarnya. Nah, front ini kita bisa berbicara tentang mana sih yang menjadi depan, literally depan gitu. Kalau kita biasanya sudah menentukan mana yang depan, yang lainnya ikut gitu. Jadinya kanan, kiri, belakang gitu. Biasanya mahasiswa tuh nulis ini, tampak depan.
kemudian tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri. Nah, depannya yang mana gitu kan? Sehingga sebenarnya kita ketika sudah menentukan depan itu otomatis yang lain tuh akan ngikutin gitu. Dan itu yang menjadi focal point atau biasanya hal utama sehingga dia cukup berbeda dengan yang part yang lainnya. Bisa dari detailnya, bisa dari texture-nya, bisa jadi shape-nya, bisa jadi anthropomorphic form. Nah, anthropomorphic form ini sebenarnya adalah bagaimana dia menirukan anthropomorphic manusia gitu. Contohnya, misal dia punya mata sama mulut gitu. Ini kalau Anda lihat itu kan mengekspresikan kita punya dua mata sama ini pintunya ini mulut gitu. Jadi mendekati antropomorfi manusia gitu. Jadi itu yang karena sekali lagi kalau kita mendesain itu biasanya berdasarkan experience dari manusia ya. Jadi mungkin saja ini terjadi. Terus habis itu ada namanya ground sama objek. Ketika kita punya sesuatu kayak tatanan massa itu ada yang dia dijadikan sebagai groundnya, ada yang dia bisa dijadikan sebagai objek saja, jadi melengkapi gitu. Kayak misal seperti ini, dia yang groundnya itu adalah area yang negatif ini, negative space-nya, terus ini ada objects-nya. Nah, kalau yang ini itu di positive space, terus ini objeknya itu menjadi sentral gitu. Negative space itu ini space yang tidak menjadi pusatnya ya kalau di sini. Jadi kayak orientasi mereka tuh ke yang lain gitu. Jadi ini kayak di belakang gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada ini objectification. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk melakukan force itu adalah objectification. Contohnya ini, crime as an object. Kalau kita bikin ini analisa konteks gitu. Misal, oh di sini ada assault. Terus ini ada drugs alcohol violations. Terus habis itu di sini ada assault lagi, ada vehicle theft. Jadi hal-hal seperti itu bisa menjadi drive dari desain kita gitu, dan itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita membentuk atau membuat susunan geometri gitu. Terus ada lagi yang paling sering Anda gunakan biasanya movement. Movement ini biasanya Anda wujudkan dari program ruang. Nah, maka dari itu kalau kita ngomongin movement itu juga atau program ruang itu kita nggak ngomongin cuman vertikal aja gitu. Cuman horizontal aja gitu. Karena biasanya Anda bikinnya bubble diagram gitu. Terus habis itu nanti bingung gitu. Nanti hubungannya misalkan kita 3 sampai 5 lantai. Ke atasnya gimana ya gitu. Nah, terus habis itu akhirnya nggak ada konsep untuk menghubungkan lantai atas dengan lantai bawah gitu. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang movement, ini kalau Anda lihat dia tuh menggambarkannya kayak gini gitu ya, sama kayak Anda biasanya melakukan ini panah-panah ke program ruang gitu. Nah, saran saya kalau mau bikin program ruang nggak hanya secara horizontal, tapi harus Anda juga memperhatikan vertikalnya, sehingga misal terjadi sebuah bangunan yang berbentuk atria gitu. Atrianya ini mau ngelihat mana sih gitu. Terus kalau ada voidnya tuh mau ngelihat mana gitu. Jadi hubungan antar ruangnya itu terlihat. Terus habis itu bisa juga light as an object. Ini kalau nggak salah Anda diajarin di PA kemarin ya sama Pak Kris untuk pakai sunpath diagram itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu pembentuk atau unsur yang membentuk bangunan Anda gitu. Terus kemudian mungkin wind ya, jadi angin itu bisa jadi juga. Kemudian kita ngomong tentang orientation, ini rasanya hampir sama kayak front yang tadi. Sebenarnya satu order ini dengan yang lain tuh bisa jadi sangat berhubungan gitu. Nah, oh ya, yang penting dari front itu yang tadi itu ada satu saya yang kelewat. Front itu harus bisa diakses. Jadi dia bisa di atas tapi boleh diakses. Kayak misal kita punya kotak gitu kan, frontnya itu kan yang atas di atas kita kan di depan kita. Tapi kalau bangunan yang namanya front tuh yang ada di sini, yang bisa kita akses atau masukin. Kalau enggak itu bisa top. Jadi top itu bisa jadi front apabila dia bisa diakses gitu. Nah, orientation ini yang menunjukkan left, right, foot, base, torso, kemudian body, cap, head, hal-hal seperti ini yang nanti Anda hubungkan dengan misal side-nya, orientasinya keluar apa ke dalam, terus bagaimana Anda melihat kondisi side tersebut dan mataharinya dan lain, jadi orientasi itu sama seperti itu. Nah, terus kemudian ada path sama goal. Jadi di
ketika Anda merancang tatanan massa, itu perlu sekali yang namanya ada path sama goal. Jadi Anda tahu masuk itu kemana, tujuannya kemana. Nah, untuk tujuan itu ngelihatnya apa gitu. Contoh ini, goal with implied path. Jadi kalian ada punya gerbang banyak gitu, tapi goalnya itu ada ini nih. Nah, biasanya, oh nanti kita ketemu di ini ya gitu. Jadi goalnya ini dengan menggunakan kontras, difference, and scale. Dia paling tinggi, paling beda, dan juga paling kontras di antara lainnya, bangunan lainnya gitu. Jadi noticeable gitu. Nah, untuk movement to goal-nya sendiri Anda bisa buat berbagai cara sih. Kalau ini contohnya straight, ada shallow, terus kemudian right angle diagonal gitu. Jadi ini yang Anda tentukan nanti dia lewat mana, terus kemana gitu. Terus berikutnya ada pattern. Nah, pattern ini tetap digunakan walaupun Anda menggunakan force base. Nah, pattern ini digunakan untuk melihat misal tatanan ruang, kemudian window-nya, kemudian doors-nya, terus bagaimana Anda melihat apa namanya ini gathering untuk small group, kemudian gathering presentation, ini semuanya dipakai patternnya di sini gitu, sehingga tidak dilupakan juga gitu, tapi dalam case-case tertentu yang teknis itu dipakai. Nah, berikutnya adalah radiosity. Nah, radiosity ini hubungannya sama centrality tadi. Kalau centrality itu ngomongin tentang pusatnya, radiosity ini ngomongin tentang jaraknya gitu. Jadi misal ini movement to or away from center. Jadi misal kayak gini nih. Nah, ini kan bisa ke ataupun sebaliknya. Jadi radiosity itu ngomongin tentang jaraknya. Nah, berikutnya adalah repetition. Saya pikir Anda sudah paham ya. Jadi repetition ya pengulangan. Nah, pengulangan ini bisa dilakukan sebagai repetition as field, repetition as importance, kemudian repetition as motion, ada juga repetition as transformation. Jadi kayak gini. Terus kemudian ada solid dan void. Ini penting Anda cantumkan juga ke dalam bangunan gitu, karena kalau yang ya boleh saja sih apa namanya semuanya solid gitu ya, tapi biasanya itu ada void itu untuk menambahkan depth atau kedalaman dalam desain Anda gitu. Kalau ada bangunan yang plain gitu, ya sekarang walaupun banyak ya bangunan yang plain, tapi tetap ada hal-hal yang solid void ini bisa menjadi salah satu apa namanya focal point-nya gitu. Jadi Anda bisa menambahkan solid void dalam sesuatu yang plain. Misal solid as perceived surface and implied mass gitu. Jadi ini misal solid banget gitu, Anda lewat sini nggak ada apa-apa, jadi semuanya wall gitu kan. Terus atau void as perceived container. Jadi kalau perceived container kayak gini, void itu biasanya terbuat dari hal-hal yang transparan gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa digunakan dalam melakukan geometri transformasi geometri. Nah, sekarang kita ke formal operation, ini part yang terakhir. Jadi dalam melakukan ini transformasi bentuk itu ada satu lagi namanya operation ya, formal operation. Jadi di sini bisa dilakukan dengan 3 hal sebenarnya menurut Potman. Sebenarnya buku ini itu tentang algorithmic design gitu, tapi ini cukup relasinya dengan pembentukan atau transformasi bentuk itu cukup tinggi gitu, karena yang bisa kita lakukan dalam melakukan transformasi bentuk itu satu, misal adding new geometrical forms. Kita bisa menambahkan atau mengurangkan gitu ya. Terus kemudian ada geometrical transformations. Misal ada scaling, misal diperbesar, kemudian di reflect itu di apa namanya di mirror gitu atau dipanjangin gitu. Jadi yang pertama tadi menambahkan sebuah bentukan baru gitu sehingga ada 2 atau lebih objek yang menjadi satu, kemudian ada transformasi yang geometris, bisa dipanjangin, di-extrude, kalau di apa namanya SketchUp itu di-extrude dan lain-lain, atau dibesarin skalanya. Terus ada juga namanya formal deformation. Biasanya ini yang pakai Grasshopper bisa melakukan formal deformation dari misal titik-titiknya yang diubah gitu, sehingga parameternya juga berubah, bentuknya juga akan berubah gitu. Jadi 3 hal ini bisa dilakukan secara untuk mencapai sebuah titik yang namanya bentuk. Nah, kalau di buku yang sudah saya berikan, ini maps-nya ya, maps-nya. Jadi ini kayak indeksnya yang Anda bisa lakukan. Jadi di operations itu ada add, ada displace, ada subtract. Misal add itu ada yang single,
Itu Anda bisa expand, extrude, inflate, kemudian multiple, ada branch, merge, nest, offset gitu. Anda bisa baca sendiri karena cukup banyak ya. Ini tuh gunanya adalah ketika Anda diminta nih transformasi konsepnya Anda itu. Nah, itu kan kalian nggak bisa kayak ini nggak lagi-lagi pakai twist aja gitu, nggak. Jadi ada bend, ada skew, ada split, ada twist itu. Jadi ini kayak kalau dia ngomongnya itu dictionary of formal transformation gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Misal kita ngomongin merge gitu ya. Nah, merge ini ada beberapa variasi kayak gini, terus habis itu bisa jadi orientasinya, terus bisa jadi ini base volumenya, ini bisa taruh sini, bisa taruh sini, taruh sini gitu. Sebenarnya gunanya apa? Sekali lagi kalau kita ngomongin transformasi bentuk atau sebenarnya ngomongin tentang desain arsitektur, ini memperkaya vocabulary Anda tentang bagaimana bentuk itu direkayasa gitu. Jadi misal kalau ini kan cuman add aja gitu, merge dengan add dari merge dengan menambahkan sebuah geometri gitu lain. Nah, ini tuh bisa kayak gini prosedurnya, bisa ditambahkan gini aja gitu. Jadi 1 2 3 sebenarnya ini simple, cuman bisa Anda lihat itu selebihnya di bukunya. Karena bukunya cukup tebal ya dan banyak. Misal kayak bikin fracture, nah bisa bikin kayak gini, terus habis itu variationsnya banyak, bisa seperti ini gitu. Jadi di buku ini benar-benar cuman isinya ya kayak bentuk-bentukan kayak gini gitu. Cuman sayangnya karena itu scan-scanan ya, mungkin bisa agak-agak ada part yang blur tapi sepertinya masih bisa terlihat gitu. Jadi ini tuh kalau buku fisiknya tuh kayak buku kecil gitu kayak kamus gitu. Biasanya saya suka lihat-lihat kalau lagi cari ide untuk bikin bentukan gitu. Nah, itu biasanya saya suka lihat-lihat di situ gitu karena oh iya bisa mungkin kayak gini dengan konsep saya seperti ini gitu. Jadi bisa Anda lihat di situ gitu. Nah, ini yang sudah cukup ini ya, cukup lebih apa namanya agak-agak advance itu. Misal kita ngomongin shift sama notch. Nah, kita itu melakukan displacement. Jadi multi volume plus subtract. Jadi misal ditambahin gini gitu terus habis itu dikurangin seperti ini terus dijadiin satu seperti ini. Jadi ini banyak contohnya seperti ini dan ini ada notch plus twist gitu. Nanti subtract, single volume, displace dan aja dia dari single volume. Nah, jadi silakan dilihat lebih lagi ya, karena kalau saya bahas satu-satu nggak mungkin gitu. Itu kayak kamus yang akan membantu Anda untuk melakukan eksplorasi bentuk gitu. Dan bisa dilihat ini referensinya yang saya pakai. Nanti bisa Anda coba cari sendiri. Nah, yang ini Mary and You ini sudah saya taruh di classroom masing-masing di bawah Zoom link. Ya, di bawah Zoom link-nya hari ini gitu. Sehingga Anda bisa lihat secara langsung kalau mau download sekarang sekitar 80 MB-an gitu kemarin. Ya, kurang lebih begitu kuliah dari saya. Mungkin ada pertanyaan?